Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi pada bab 2 yaitu tentang hakikat demokrasi dengan subtema makna dan klasifikasi demokrasi. Namun sebelum kita melanjutkan pada materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menyampaikan tentang makna demokrasi, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang klasifikasi demokrasi. Yang pertama, materi tentang makna demokrasi. Di sini saya akan mengawali materi dari abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di mana istilah demokrasi berasal dari wilayah Yunani yang dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem demokrasi modern. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Sehingga dari pengertian secara etimologis tersebut dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat atau yang sering kita kenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk memahami apa itu demokrasi, mari kita terlebih dahulu mengenali pendapat dari para ahli. Yang pertama adalah Abraham Lincoln yang menyampaikan pendapatnya tentang demokrasi, yaitu demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana tadi definisi demokrasi yang sudah saya sampaikan di depan ya. Yang kedua, pendapat dari Henry Mayo. Dia menjelaskan tentang sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar suara mayoritas ya. Jadi hasil dari perjalanan demokrasi itu ditentukan oleh suara mayoritas dalam pemilihan biasanya ya. Makanya kalau di negara-negara dengan menggunakan sistem demokrasi, biasanya di sana ada proses pemilihan umum di mana suara mayoritas akan memenangkan proses pemilihan umum tersebut. Nah, saya lanjutkan definisi demokrasi menurut Henry Mayo. Ya, jadi kebijakan umum ini ditentukan atas dasar suara mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara. Lalu bagaimana ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara? Jadi ciri-ciri pokok perjalanan demokrasi atau proses demokrasi di dalam suatu negara itu, yang pertama adalah pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Untuk adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah, biasanya kita mengenal ya di negara kita misalkan ada trias politika, meskipun
Kalau konteksnya negara Indonesia bukan res politika ya, di mana di sana ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Ya, kalau di Indonesia selain ada eksekutif, legislatif, yudikatif, kita akan mengenal ada kekuasaan eksaminatif ya, kemudian ada moneter dan seterusnya ya ada. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Artinya bahwa di sini pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, sedangkan pemerintah mereka menjalankan kekuasaan atas dasar dari perwakilan ya berdasarkan Pancasila. Kalau konteks Indonesia ya berdasarkan Pancasila dalam sila keempat ya, permusyawaratan perwakilan. Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Ini tergantung bagaimana sistem demokrasi yang diterapkan di negara tersebut ya. Apakah menggunakan parlementer atau presidensil ya. Kalau menggunakan parlementer biasanya nanti pemerintah eksekutif itu atau dalam hal ini menteri-menteri mereka akan bertanggung jawab kepada parlemen. Ya, tetapi berbeda dengan sistem presidensil di mana menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Kriteria menentukan situasi demokrasi. Jadi kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis dalam kehidupan masyarakat berjalan atau tidak di suatu negara itu dapat dilihat berdasarkan pertama adalah kekuasaannya, di mana negara harus menghormati hak warganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Sehingga ketika suatu negara di sana tidak melibatkan warganya untuk terlibat dalam kegiatan politik maupun pemerintahan, itu artinya negara tersebut menggunakan sistem otoriter. Ya, sehingga tidak disebut sebagai negara demokrasi. Kemudian yang kedua dari segi keadilan. Adanya perlakuan yang sama di muka hukum bagi setiap warga negara tanpa peduli dia sebagai seorang pejabat atau dia sebagai seorang rakyat biasa. Ketika seseorang dia melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Yang ketiga, dilihat dari bagaimana kesejahteraan rakyatnya. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Artinya, segala atau setiap kekayaan negara yang diperoleh dari hasil pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Ya, sehingga artinya kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut ya memang betul-betul dirasakan hasilnya oleh rakyat. Yang keempat adalah dari peradaban. Maksudnya bagaimana untuk peradaban? Yaitu adanya kesempatan untuk mengembangkan pendidikan, berkarya, dan berinovasi. Artinya pemerintah dalam hal ini negara memberikan hak-hak pendidikan ya dan hak-hak untuk berkarya dan berinovasi bagi setiap rakyatnya ya sebagai bentuk untuk mempersiapkan SDM berkualitas ya. Yang kelima, afeksi, yaitu adanya hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat di lembaga perwakilan. Dalam hal ini antara rakyat dengan wakil-wakil rakyatnya yang ada di parlemen maupun ada yang eksekutif itu harus memiliki hubungan yang timbal balik yang saling memberikan manfaat ya. Artinya mereka para pejabat itu harus dapat menjalankan fungsi perwakilan dengan baik dan rakyat pun mampu mengontrol wakil-wakil rakyatnya yang ada di pemerintahan. Yang keenam, yaitu dari segi keamanan, adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara ya. Jadi ada rasa aman ya dan rasa selamat yang dimiliki oleh rakyatnya. Kemanapun mereka pergi, mereka akan merasa aman. Itu baru negara tersebut dapat dikatakan telah memiliki situasi yang demokratis di dalam pemerintahan negaranya. Yang ketujuh, adanya kebebasan. Dalam hal ini yang dimaksud kebebasan itu adalah kebebasan berpikir, berkumpul, berpendapat ya dengan aturan yang berlaku. Artinya bukan bebas yang tanpa aturan ya. Artinya itu bebas yang memang
disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, di dalam sebuah negara, sehingga tidak akan timbul kekacauan atau chaos yang ditimbulkan dari kebebasan yang terlalu bebas atau tanpa aturan. Yang kedua selanjutnya yaitu tentang klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa dasar ya. Yang pertama yaitu berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Demokrasi yang pertama dari berdasarkan cara menyampaikan pendapat adalah demokrasi langsung, yaitu di mana pada demokrasi langsung tersebut rakyat dapat menyampaikan kehendaknya secara langsung ya. Rakyat diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Contohnya misalkan dalam rapat RT atau RW ya, yang biasanya dalam rapat tersebut seluruh warga RT atau RW dapat menghadiri rapat ya. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam demokrasi ini, rakyat memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Pada demokrasi tak langsung ini, rakyat tetap sebagai pemegang kekuasaan ya. Artinya pejabat itu atau wakil-wakil kita di parlemen ya mereka itu adalah wakil ya. Bukan pemegang kekuasaan penuh, tetapi mereka mewakili rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara. Demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan di negara-negara modern. Apa sebabnya? Yaitu alasan demokrasi tak langsung atau perwakilan ini dilaksanakan atau biasanya diselenggarakan di negara-negara modern, biasanya alasannya adalah pertama karena penduduk di negara tersebut selalu mengalami pertumbuhan, sehingga tidak memungkinkan untuk mengumpulkan penduduk untuk melakukan musyawarah ya, karena terlalu banyak ya rakyatnya. Kemudian yang kedua, masalah yang dihadapi akan semakin rumit ya, karena tadi itu pertambahan penduduk yang sekian hari kian bertambah dan permasalahan pun otomatis akan semakin bertambah sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan akan semakin rumit. Kemudian yang ketiga, setiap warga yang mempunyai setiap warga itu biasanya itu memiliki kesibukannya sendiri-sendiri ya, sehingga dalam urusan pemerintahan akan diserahkan kepada orang yang memiliki minat atau keahlian dalam pemerintahan ya, sehingga akan sangat wajar ya demokrasi perwakilan ini dilaksanakan di negara-negara modern. Yang selanjutnya ya demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Yang ketiga adalah demokrasi tak langsung atau perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dengan cara referendum. Dalam demokrasi ini rakyat memilih wakil-wakilnya untuk didudukkan di lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya ini diawasi langsung oleh rakyat dengan sistem referendum. Demokrasi ini ya, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat ini biasanya diselenggarakan di negara Swiss. Nanti bisa kita cek ya di negara Swiss bagaimana perjalanan demokrasinya. Nah, lalu jenis-jenis referendum apa saja yang dijalankan di negara-negara seperti negara Swiss ini? Yang pertama yaitu referendum wajib, di mana referendum ini dijalankan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang sangat penting ya. Contohnya apa? Misalkan perubahan konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu perubahan yang paling mendasar dalam konstitusi tersebut, misalkan perubahan bentuk pemerintahan, perubahan sistem demokrasinya ya, atau perubahan dasar negaranya kalau Indonesia ya. Nah, sehingga dalam referendum ini rakyat atau pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah sebagai wakil dari rakyat wajib menjalankan referendum. Kemudian yang kedua, referendum tidak wajib. Referendum ini dijalankan dalam
kurun waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan kepada rakyat ya. Kemudian rakyat meminta referendum karena misalkan dalam isinya itu kurang memihak kepada rakyat. Contohnya misalkan kemarin tuh kalau di Indonesia contohnya adalah rancangan undang-undang Omnibus Law ya. Ketika rakyat merasa kok itu kurang berpihak kepada rakyat, kalau mungkin ya Indonesia menggunakan sistem seperti negara Swiss, kemarin nggak perlu tuh ada yang kayak demo-demo itu ya, tetapi kita bisa menjalankan referendum. Jadi ketika parlemen dalam hal ini DPR mengajukan sebuah rancangan undang-undang, kok rakyat tidak setuju dengan rancangan undang-undang tersebut, maka rakyat bisa itu meminta referendum, kemudian seluruh rakyat melakukan proses pemilihan ya melalui sistem referendum, setuju atau tidak setuju terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh parlemen. Yang ketiga yaitu referendum konsultatif. Pada referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja ya. Berbeda dengan referendum wajib dan referendum tidak wajib, di mana di situ rakyat ya berkehendak atau pemerintah wajib menjalankan mekanisme referendum. Tetapi dalam referendum konsultatif ini pemerintah itu berkonsultasi kepada seorang ahli dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, kemudian dari situlah referendum itu dijalankan sehingga muncullah sebuah kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan rakyat. Oke, itu tadi ya demokrasi berdasarkan pada bagaimana cara menyampaikan pendapat. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, demokrasi berdasarkan titik berat perhatian, di mana pada pembagian demokrasi berdasarkan titik berat perhatian itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah demokrasi formal, di mana pada demokrasi ini demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam politik tanpa mengurangi kesenjangan dalam ekonomi. Pada demokrasi ini individu diberikan kebebasan yang sangat luas, atau biasanya demokrasi ini juga biasanya disebut sebagai demokrasi liberal. Otomatis kalau kita melihat dari definisinya, demokrasi ini biasanya dijalankan oleh negara-negara liberal atau negara-negara bebas ya. Yang kedua yaitu demokrasi material, di mana pada demokrasi ini memandang manusia memiliki persamaan ya atau kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga dalam persamaan politik tidak menjadi prioritas. Nah, untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial, biasanya partai politik yang berkuasa di negara tersebut menjadikan segala sesuatu menjadi milik negara ya, mulai misalkan harta benda, kekayaan alam itu seluruhnya itu menjadi milik negara, sehingga rakyat itu tidak memiliki hak terhadap kekayaan ya. Sehingga dalam hal ini yang namanya hak pribadi itu tidak diakui ya, berbeda tadi dengan demokrasi formal di mana kebebasan individu itu sangat diakui, tapi dalam demokrasi material ini yang namanya kebebasan individu itu tidak diakui. Nah, dilihat dari penjelasan tentang demokrasi material, umumnya demokrasi material ini diselenggarakan di negara-negara komunis ya, misalkan kayak di Cina, kemudian atau misalkan yang paling sangat keras itu di Korea Utara ya. Yang ketiga yaitu demokrasi campuran. Dilihat dari istilahnya saja pun kita sudah tahu ya bahwa demokrasi ini itu adalah campuran dari formal dan demokrasi material. Tetapi perbedaannya dari kedua demokrasi tersebut adalah pada demokrasi campuran ini hanya mengambil pada sisi kebaikannya saja, tetapi kemudian menghilangkan keburukan dari kedua demokrasi, yaitu demokrasi formal maupun demokrasi material. Nah, demokrasi ini untuk demokrasi campuran biasanya diterapkan di negara-negara yang otomatis bukan negara liberal maupun juga bukan negara komunis, ya mungkin kayak Indonesia ini ya.
bukan negara liberal, tapi juga bukan negara komunis. Ya, yang ketiga yaitu demokrasi yang didasarkan pada wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Tadi di depan sebenarnya saya sudah menjelaskan ya tentang demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial, tapi saya jelaskan ya. Di mana yang pertama ini demokrasi parlementer adalah demokrasi dengan pemerintahan yang diakui atau dikuasai oleh parlemen. Ya, pada demokrasi ini parlemen itu kedudukannya lebih kuat ya daripada lembaga pemerintah eksekutif atau dalam ini adalah pemerintah. Sehingga para menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen ya, atau biasanya dalam demokrasi parlementer ini kekuasaan kepala negara itu akan dipegang oleh presiden misalkan ya, atau oleh raja atau ratu. Namun kemudian kekuasaan atau pemegang kekuasaan pemerintah di sini akan, atau kepala pemerintah ya, akan dipegang oleh perdana menteri. Nah, biasanya pada demokrasi parlementer yang akan menjadi perdana menteri itu adalah ketua politik atau penguasa partai politik yang memenangi pemilu di dalam parlemen. Misalkan contohnya kalau di negara Inggris itu ada partai buruh ya, yang kemudian dia memenangi parlemen, maka otomatis pemimpin partai buruh itu akan menjadi perdana menteri. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi presidensial, di mana pada demokrasi ini pemerintahan yang dijalankan itu oleh presiden ya. Berbeda dengan tadi yang demokrasi parlementer. Kalau demokrasi parlementer itu kekuasaan pemerintah itu yang menjalankan adalah perdana menteri. Tetapi dalam demokrasi presidensial ini kekuasaan pemerintah itu dijalankan langsung oleh presiden ya. Presiden memegang dua sekaligus ya, dia sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Jadi cuma satu pemimpinnya, nggak ada raja, nggak ada perdana menteri, yaitu cuma presiden aja. Pada demokrasi ini, kekuasaan eksekutif itu dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun perwakilan. Pada demokrasi ini, menteri itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen ya. Berbeda dari kalau di parlementer itu menteri bertanggung jawabnya kepada parlemen. Tetapi kalau pada demokrasi presidensial ini menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan antara presiden dan parlemen itu memiliki kedudukan yang sama kuat sehingga keduanya tidak memiliki kewenangan untuk saling membubarkan. Ya, sekian dan terima kasih atas atensi kalian. Semoga yang tadi sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas individu pada Classroom yang linknya sudah saya sertakan sebagai bentuk presensi kalian ya. Demikian saya cukupkan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.